Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video bagian kedua untuk pembahasan partikel yang berada dalam pengaruh potensial delta Dirac. Di bagian kedua ini saya revisi judul pembahasannya. Kalau di bagian pertama itu masih tertulis potensial Dirac, di bagian kedua direvisi menjadi potensial delta Dirac. Kemudian di video bagian pertama itu dibahas untuk keadaan terikatnya, sementara untuk keadaan terhambur dibahas di video bagian kedua ini. Di sini untuk keadaan terhambur seperti disebutkan sebelumnya, yaitu energi partikel harus bernilai positif. Nah, maka persamaan Schrödinger tidak gaib waktunya akan berbentuk seperti di persamaan 4, 1, 2, 3 ini. Di sini yang membedakan dengan keadaan terikat adalah tanda di depan K kuadrat. Yaitu kalau keadaan terikat tandanya di sini minus, sementara keadaan terhambur tandanya plus. Karena apa? Karena definisi K pun juga harus disesuaikan, yaitu akar 2ME dibagi H berkuadrat. Karena E-nya positif, maka tidak perlu ada tanda negatif di sini, di bawah akar ini. Sehingga nanti ketika K dikuadratkan nilainya juga sama seperti yang kemarin, tapi E-nya adalah E yang positif, sehingga di sini juga harus positif. Berbeda kalau yang keadaan terikat, itu tandanya sini harus negatif dan juga di bawah akar juga harus negatif. Nah, dari bentuk persamaan diferensial ini, jelas sekali solusinya haruslah berbentuk sinusoidal, atau kalau kita mau tuliskan dalam bentuk fungsi eksponensial, ya di dalam pangkatnya ini ada I-nya. Jadi bisa E IKX dan juga E minus IKX. C plus ini adalah solusi untuk wilayah X positif, C minus solusi untuk wilayah X negatifnya. Nah, di sini F, G, H, dan I itu sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu konstanta yang nilainya ditentukan berdasarkan syarat batas. Nah, tapi karena fungsinya adalah fungsi sinusoidal, maka di wilayah ujung-ujung, yaitu di X plus tahingga maupun X minus tahingga, nilai psi plus maupun nilai psi minusnya tidak akan bisa nilai 0. Karena namanya sinusoidal, dia ya terus berosilasi, ya, naik turun gitu, sehingga di ujung pun dia terus saja. Maka syarat batas ini tidak bisa terpenuhi, sehingga dengan menggunakan syarat batas ini kita tidak bisa mengeliminasi salah satu ataupun beberapa dari 4 konstanta ini. Kalau kita ingat di pembahasan yang bagian pertama untuk keadaan terikat, dari 4 konstantanya itu bisa 2 dihilangkan atau diset sama dengan 0. Nah, maka sekarang kita coba gunakan syarat batas yang lain, yaitu karena tadi psi plus itu untuk wilayah positif, kemudian psi minus untuk wilayah negatif, maka kita menginginkan bahwa di titik X0, yaitu pertemuan antara psi plus dengan psi minus ini, itu nilai fungsinya harus nyambung, ya, antara psi plus dengan psi minus. Artinya fungsinya bersifat kontinu. Nah, maka ketika X sama dengan 0, di sini psi plusnya E pangkat I K0 itu jadi 1, kemudian E pangkat minus I KE K0 juga jadi 1, maka psi plus 0 itu adalah F ditambah G. Kemudian psi minus ketika dimasukkan X-nya 0, maka di sini jadi E pangkat I K0 yaitu 1. Di sini juga E pangkat minus I K0 jadi 1. Jadi nanti hasilnya adalah H plus I. Maka kalau kita menginginkan psi plus 0 sama dengan psi minus 0, kita akan dapatkan F plus G sama dengan H plus I. Setidaknya ini satu
persamaan yang bisa mengeliminasi salah satu di antara 4 konstanta ini. Nah, kemudian bukan maksudnya mengeliminasi, tapi salah satu bisa dinyatakan dalam ungkapan 3 yang lainnya. Nah, kemudian sekarang sama seperti pembahasan keadaan terikat, kita coba hitung nilai turunan besi tepat di sebelah kanan X sama dengan 0 dan juga nanti tepat di sebelah kiri X sama dengan 0. Kemudian seperti biasa kita ambil selisihnya, itu yang akan kita gunakan ketika nanti kita melakukan proses integrasi dari persamaan Schrödinger. Ya, sekarang kita coba cek dulu hitung-hitungan ini. Jadi pertama nilai turunan besi di titik tepat sebelah kanan X sama dengan 0. Ya, seperti biasa ini tinggal langsung kita masukkan besi plus dalam operator turunannya. Besi plusnya adalah FE_IKX plus GE-IKX. Ketika diturunkan akan keluar IK di depan F, kemudian juga keluar minus IK di depan G ini. Kemudian ketika dimasukkan titik yang dievaluasi yaitu epsilon, maka jadi IK FE IK epsilon minus IK GE pangkat minus IK epsilon. Ketika diambil limitnya epsilon mendekati 0, maka kita dapatkan yang E IK epsilon menjadi 1, yang E pangkat minus IK epsilon menjadi 1 juga. Sehingga kita punya persamaan terakhir adalah IK F min G. IK dikalikan F min G. Nah, untuk yang sebelah kirinya, maka kita masukkan besi minus dalam operator turunannya. Si minusnya adalah H E IKX plus I E min IKX. Bentuknya sama seperti yang ini, hanya saja di sini konstantannya H dan I, maka otomatis keluar hasilnya adalah tinggal F-nya di sini diganti H, G-nya diganti I. Oke, kemudian selisihnya kalau kita hitung, kita akan tuliskan sebagai delta D besi per dx. Selisih antara dua turunan tadi adalah IK dikalikan F minus G dikurangi dengan H minus I. Ini adalah suku pertama dari persamaan 415, yaitu 4115, yaitu yang ini. Ya, ini ini bisa dilihat di video bagian pertama ketika kita sudah melakukan proses pengintegralan terus sampai tahap di sini pengintegralan terhadap persamaan Schrödinger. Sudah sampai tahap di sini, maka yang barusan kita hitung delta D besi per dx itu tidak lain adalah bagian pertama ini. Bagian pertama ini kita kembali ke tadi. Ya. Kemudian yang bagian kedua, kalau tadi kita lihat lagi bagian kedua, suku kedua maksudnya, yaitu ada alfa B, maka B di sini adalah nilai besi di titik 0. Nah, nilai besi di titik 0 kita tadi bisa pakai apakah F plus G atau H plus I. Ya. Sehingga di sini digunakan adalah F plus G. Kemudian sisi sebelah kanan juga tinggal kita terapkan saja. Sisi sebelah kanan otomatis di sini nanti ada F plus G, kemudian nanti di sini ada IK, di sini minus IK, minus IK epsilon, maka ketika diambil limitnya akan menuju ke 0. Itu
Sehingga kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu. Kalau nanti di sini dimasukkan F plus G, sorry, di sini kalau si minus berarti di sini adalah H plus I, H E I K X plus I E min S I K X. Lalu yang ini adalah F plus G E I K X F E I K X plus G E pangkat minus I K X, maka akan keluar 1 plus IK. Di sini ada F plus G, di sini nanti jika dimasukkan batasnya 0 dan minus epsilon, ya sama ya. Nanti akan sama semuanya dari sini sampai sini bawah ini. Terus kecuali di sini ada IK epsilon. Maka betul di bagian sini nanti ada IK epsilon, sehingga ini tetap akan sama seperti ini, tapi di bawah seperti tadi saya sebutkan, di bawah ini adalah IK, lalu di sini adalah minus IK epsilon. Ini minus IK epsilon, di sini IK. Ketika diambil limitnya epsilon menuju 0, maka ini menuju ke 1, sehingga 1 minus 1 0, bawahnya juga akhirnya hasilnya adalah 0 sisi sebelah kanan. Oke, berarti sisi sebelah kanan sudah sama seperti yang keadaan terikat. Sekarang kita kembali ke sini lagi ya, sisi sebelah kanan 0, ini tadi adalah suku keduanya. Maka sekarang kita jumlahkan baris pertama ini kedua ruas dengan alfa F plus G, maka yang ini akan hilang, akan lenyap, muncul di sebelah kanan alfa kalikan F plus G. Kemudian kita tata, ini konstanta-konstantanya dikali kedua ruas kita kalikan dengan minus 2M per H bar kuadrat, maka muncul di sini minus 2M alfa per H bar kuadrat. Kemudian kita akan melakukan pengelompokan, yaitu F dengan F, G dengan G. Maka ini kita kedua ruas sekarang kita kurangkan dengan IK F minus G, maka muncul di sini IK, harusnya awalnya di sini adalah minus IK dikalikan F minus G, dan di depan sini adalah minus, begitu. Lalu di sini harusnya minus, tapi kita kalikan kedua ruas dengan minus 1, maka minus di sini hilang, minus di sini hilang, minus di sini juga hilang, jadi plus semuanya. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per IK, maka ini jadi 1, ini jadi 1, di bawah sini muncul IK. Tapi I-nya saya tarik ke atas, jadinya minus di sini. Kemudian sekarang konstanta di depan F plus G ini akan kita ringkas penulisannya, yaitu untuk M kalikan alfa per H bar kuadrat K-nya akan ditulis sebagai beta. Sehingga nanti di sini jadi 2I beta. Maka kita punya H minus I sama dengan F minus G dikurangi 2I beta dikalikan F plus G. Lalu kita tata kelompokkan biar F satu kelompok dengan F, G satu kelompok dengan G. F ini tetap, lalu yang F ada satu lagi di belakang sini, minus 2I beta F itu kita kelompokkan dengan si F ini. Oke, minus 2I beta F. Kemudian yang G, sini ada minus G, kita taruh di sini, maka akan dikelompokkan dengan yang ini, yaitu minus 2I beta G. Maka karena minusnya ada taruh depan, di sini kita taruh plus. Kemudian, maka kita bisa dari sini kita tinggal tuliskan F yang kita taruh di luar kurung, begitu juga yang ini G ditaruh di luar kurung. Kita punya persamaan begini. Nah, sampai di sini sekarang kita akan coba maknai solusi umum dari keadaan terhambur. Di wilayah X positif tadi ada FEIKX plus GE minus IKX. Di wilayah negatif ini H E pangkat IKX dan I E pangkat minus IKX. Ini kita bisa pandang sebagai gelombang yang bergerak ke kanan, yang G ini pandang sebagai gelombang bergerak ke kiri,
Yang H juga begitu, bergerak kanan, yang I bergerak ke kiri. Maka andaikan partikel bergerak datang dari arah sebelah kiri menuju ke kanan, maka keadaan partikel yang datang itu diwakili oleh yang bagian ini, H, E, I, K, X. Sehingga si H di sini akan menyatakan amplitudo gelombang yang mewakili keadaan partikel yang datang, H ini. Lalu yang I ini adalah amplitudo gelombang yang mewakili keadaan partikel yang terpantul kembali ke arah kiri. Kalau F, kita akan pandang dia sebagai amplitudo gelombang yang mewakili keadaan partikel yang tertransmisikan ke wilayah X positif. Nah, maka lalu yang G bagaimana? Nah, yang G tentunya tidak bisa kita manfaatkan karena tidak mungkin partikel bergerak ke sana lalu kok muncul dari sebelah kanan bergerak ke kiri. Sehingga ini tidak mungkin kita manfaatkan, maka G-nya kita set sama dengan 0. Itu tadi ya kalau partikel bergerak dari kiri menuju ke kanan. Kalau seperti itu, maka karena G sama dengan 0, maka tadi di persamaan yang ini G-nya sama dengan 0, sehingga kita hanya tersisa H minus I sama dengan F dikalikan 1 min 2 I beta. Ini dia. Maka kita bisa yang satu lagi kan kita punya persamaan, yaitu ini dia, F plus G sama dengan H plus I. Nah tadi G-nya kan kita set sama dengan 0. Nah kan ini G-nya kita set sama dengan 0, maka kita punya dari persamaan ini syarat batas yang awal tadi, berarti persamaannya adalah F sama dengan H plus I. Jadi kalau sekarang kita punya H minus I sama dengan F dikalikan ini, satu lagi kita punya H plus I sama dengan F. Maka dari situ bisa kita selesaikan untuk mendapatkan H dinyatakan dalam F. Begitu juga kita bisa dapatkan I dinyatakan dalam F. Jadi ini ada dua persamaan linear, kita bisa selesaikan dengan menganggap misalkan kalau kita ingin mendapatkan H dan I, maka F-nya kita anggap sesuatu nilai yang diketahui. Nah, kemudian setelah kita punya ungkapan untuk H dan I yang masing-masing dinyatakan dalam F, kita bisa hitung koefisien R ini yang didefinisikan sebagai rasio antara modulus kuadrat dari I. Ingat I tadi adalah yang mewakili gelombang keadaan ketika partikelnya terpantul. Sementara H adalah yang keadaan partikel yang datang. Maka R didefinisikan sebagai pembagian antara modulus kuadrat I dengan modulus kuadrat H. Nah, modulus kuadrat I adalah modulus kuadrat dari IBF. Kemudian modulus kuadrat H adalah modulus kuadrat dari F dikalikan 1 minus I beta. Nah, modulus kuadrat IBF tentunya adalah beta kuadrat, I beta F. Ya. Modulus kuadratnya tentunya adalah beta kuadrat dikalikan modulus kuadratnya F. Sementara yang bawah, modulus kuadrat dari F dikalikan 1 minus I beta adalah modulus kuadrat F dan modulus kuadrat 1 min I beta. Tapi modulus kuadrat 1 min I beta bisa kita hitung, dapatnya adalah 1 plus beta kuadrat. Kemudian, karena di sini ada modulus kuadrat F dan juga ada modulus kuadrat F di bawah, atas dan bawah, maka bisa kita saling hilangkan.
tersisa berarti R itu adalah beta kuadrat dibagi dengan 1 plus beta kuadrat. Ini untuk penghitungan R. Kemudian kita juga bisa menghitung koefisien T yang definisinya adalah modulus kuadrat F dibagi dengan modulus kuadrat H. Ingat, F ini adalah amplitude peluang yang menyatakan atau mewakili keadaan ketika partikel tertransmisi ke wilayah X positif. Yang H adalah untuk yang partikel datang. Maka karena F F tetap di sini, lalu yang H bisa kita nyatakan dalam F, sehingga modulus kuadrat H adalah ini, modulus kuadrat F dikalikan 1 minus I beta. 1 minus I beta. Nah, ini tadi sudah kita hitung, dapatnya adalah modulus kuadrat dari 1 min I beta, yaitu adalah 1 plus beta kuadrat. Maka karena di atas ada modulus kuadrat F, di bawah juga ada modulus kuadrat F, mereka saling menghilangkan, tersisa berarti adalah 1 dibagi dengan modulus kuadrat ini tadi, yaitu 1 plus beta kuadrat. R tadi akan kita sebut sebagai koefisien pantulan. Ya, kemudian T disebut sebagai koefisien transmisi. Kalau kita jumlahkan R dengan T, berarti kita jumlahkan antara ini, ya, beta kuadrat per 1 plus beta kuadrat dijumlahkan dengan ini dia 1 per 1 plus beta kuadrat. Bawahnya sudah sama, atasnya berarti tinggal 1 ditambah beta kuadrat, sama dengan bawahnya berarti sama dengan 1. Nah, jadi itu dia kaitan antara koefisien pantulan sama koefisien transmisi. Kemudian beta kuadrat, kita punya definisi beta tadi adalah M dikalikan alfa dibagi dengan H kuadrat kalikan K. Maka kalau dikuadratkan ya berarti M kuadrat dikalikan alfa kuadrat per H bar pangkat 4 K kuadrat. Kemudian K-nya sendiri, tadi sesuai definisi di awal, dia adalah akar 2ME per H bar. Maka ketika K-nya dikuadratkan berarti akarnya hilang, H barnya jadi pangkat 2. Di sini ada H bar pangkat 2, di bawah ada H bar pangkat 4, maka tersisa nanti adalah H bar pangkat 2. Lalu di sini ada M kuadrat, di bawah ada M, maka tersisa adalah M. Yang lainnya tetap. Jadi beta kuadrat sini berarti adalah M dikalikan alfa kuadrat dibagi dengan 2 H bar kuadrat kalikan E. Kalau kita hitung 1 per beta kuadratnya berarti akan menjadi, tinggal ditukar saja posisinya atas dan bawah. Nah, sekarang coba kita tuliskan ulang untuk koefisien R dan T-nya. R tadi adalah beta kuadrat dibagi 1 plus beta kuadrat. Ini kita rombak penulisannya jadi seperti ini. Mudahnya beta kuadratnya kita taruh di bawah 1 plus beta kuadrat ini. Maka nanti yang 1 per beta kuadrat saya tulis di sebelah kanan. Lalu beta kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1 saya tulis di sebelah kiri ini. Nah, sementara 1 per beta kuadrat tadi adalah ini, sehingga kita tuliskan sekarang di sini. Lalu untuk yang T, yaitu 1 per 1 plus beta kuadrat, kita gunakan definisi beta kuadrat tadi di atas, maka kita tulis di sini. Perhatikan di sini, kalau energinya besar, ketika energinya besar, maka bagian ini ikut membesar. Kalau bagian ini ikut membesar, maka bagian bawah tanda per ini akan juga membesar. Konsekuensinya R-nya mengecil. Bagaimana dengan T? T ketika energinya membesar, maka bagian ini mengecil. Ketika bagian ini mengecil, maka yang di bawah per ini semakin lebih kecil. Karena dia semakin lebih kecil, maka nilai T akan semakin membesar. Jadi kita singkat, E-nya membesar, maka R-nya mengecil, tapi T-nya yang membesar. Ketika energi partikel semakin besar, maka koefisien transmisinya akan semakin membesar. Yang bermakna bahwa peluang partikel untuk tertransmisi akan semakin besar.
Sebaliknya, kalau partikel datang dari arah kanan X sama dengan 0, berarti yang dipandang sebagai gelombang datang itu yang ada G-nya. Yang dipandang sebagai gelombang yang terpantul itu adalah yang ada F-nya. Kemudian yang tertransmisi berarti yang I. Nah, sementara H itu harus kita set sama dengan 0. Ya. Nah, perhitungannya pasti sama persis dengan tadi ketika partikel datangnya dari kiri, sehingga nilai koefisiennya juga, dan nilai koefisien refleksi dan koefisien transmisi juga akan, koefisien terpantul dan koefisien transmisi juga akan sama. Nah, sekarang kita kembali ke masalah bahwa fungsi gelombangnya itu untuk keadaan terhambur bersifat sinusoidal. Nah, kita sudah tahu karena dia sinusoidal, maka ketika diambil modulus kuadratnya lalu kita integralkan, itu tidak akan bisa dinormalkan. Ya, atau nilai integralnya itu tidak akan berhingga, artinya fungsi gelombangnya tidak dapat dinormalkan. Nah, maka seperti dalam pembahasan di partikel bebas, ya solusi atau penyelesaian stasioner itu untuk keadaan terhambur ini tidak dapat untuk menyatakan partikel. Tapi kita masih bisa membentuk fungsi gelombang yang normal dengan memanfaatkan keadaan-keadaan stasioner tadi, fungsi-fungsi sinusoidal itu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan kombinasi linear. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video bagian penjelasan partikel bebas. Tapi tidak sekedar kita melakukan kombinasi linear, nilai K atau nilai energi pun juga harus dibatasi rentannya. Ya, harus dibatasi rentannya. Sehingga kalau kita terapkan itu pada pembahasan keadaan terhambur di sini, maka kita bisa anggap nilai koefisien R dan T itu dipandang sebagai nilai pendekatan bagi peluang partikel terpantul atau peluang partikel terhambur. Tapi itu pada rentang energi yang sempit, ya, di sekitar nilai E di atas tadi itu. Kita bisa anggap seperti itu. Oke, jadi itu yang kita dapatkan dari potensial delta Dirac V sama dengan minus alfa delta. Nah, selanjutnya kita akan coba tinjau ketika potensial delta Dirac-nya dimodifikasi, yaitu kita hilangkan tanda minusnya, jadi bentuknya adalah V sama dengan alfa delta. Tapi itu akan kita bahas di video berikutnya, yaitu video bagian ketiga. Untuk video bagian kedua ini kita akhiri sampai di sini pembahasannya. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau ada masukan-masukan bisa diberikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.